Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah tirakat besar Ibunda Mbah Manap Lirboyo, rahasia pondok pesantren Lirboyo yang belum terungkap. Pondok pesantren Lirboyo Kediri, Jawa Timur merupakan salah satu pesantren tertua dan terbesar di Indonesia yang sampai saat ini masih sangat eksis. Keberadaannya berkontribusi besar terhadap pendidikan di tanah air, ikut mencerdaskan anak bangsa. Bahkan santri-santrinya kini tidak hanya berasal dari Indonesia, tetapi juga dari mancanegara. Pesantren Lirboyo didirikan oleh Mbah Manap atau yang lebih populer dengan Kyai Haji Abdul Karim pada tahun 1910 Masehi. Di tahun ini, Indonesia yang kala itu masih di bawah koloni Hindia Belanda sudah 9 tahun terikat politik etis atau politik balas budi sampai datangnya Jepang pada tahun 1942. Mbah Manap merupakan sosok yang haus ilmu. Beliau lebih dari 23 tahun menghabiskan umurnya untuk menyerap ilmu dari Mahaguru Ulama Nusantara, Syekhona Khalil Bangkalan. Setelah itu, beliau juga mondok di Tebu Ireng, Jombang, yang diasuh oleh Hadratus Syekh Kyai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, sahabatnya semasa nyantri di Bangkalan. Di balik ketekunan dan kehausan Mbah Manap pada ilmu, ada kisah menarik yang patut untuk direnungkan dan dijadikan pelajaran. Berdasarkan penuturan Kyai Haji Abdul Aziz Mansur, pengasuh pondok pesantren Tarbiyatun Nasyin Pacul Goang, Dieng, Diwek, Jombang, Manap kecil sudah ditinggal wafat oleh ayahnya saat umur 2 tahun. Seiring waktu, kemudian ibunya menikah lagi, tetapi ayah tirinya tak sama dengan ayah kandungnya. Ayah yang dulu mengarahkan putra-putrinya untuk beribadah, untuk mengaji, tapi ayah yang kedua mengajak putra-putrinya hanya untuk bekerja saja, sehingga ibunya sayang kalau anak-anaknya hanya disuruh bekerja saja. Ungkap Kyai Aziz pada haflah akhirus sanah pesantrennya 16 Juni 2013 silam. Sang ibu kemudian merelakan diri bekerja agar beban anak-anaknya berkurang. Ia lalu berdagang kecil-kecilan di pasar, yang hasilnya hanya cukup untuk makan keluarga sehari semalam. Ketika di pasar, suatu ketika sang ibu tertarik dengan jarit tulis, yakni kain yang dibatik menggunakan tangan. Karena ia merasa tidak punya apa-apa, keinginan itu pun ditempuh dengan cara menabung sedikit demi sedikit. Setelah sekitar 3 tahun, barulah tabungan itu cukup untuk digunakan untuk membeli jarit yang diinginkannya. Lalu dibelilah jarit itu, dibawa pulang dan dipakai di hari raya Idul Fitri. Pada suatu waktu, saat pulang dari pasar, ia melewati rumah milik tetangganya. Di dalamnya, si tetangga sedang menangis. Ia berhenti untuk mendengarkan, lalu diketuknya rumah pintu itu, dan dia dipersilahkan masuk. Kemudian terjadilah sebuah percakapan. "Kenapa kamu menangis?" "Aku semalam melahirkan anak. Aku hanya punya jarit 1. Kalau jarit itu kupakai, anakku kedinginan, tak berselimut. Tapi kalau jarit itu kupakaikan untuk menyelimuti anak, aku yang kedinginan." Ibu dari Manap kecil pun meneteskan air mata. Ia berpikir sejenak, kemudian pulang. Sampai di rumah,
Ia membuka almari sederhana sambil melihat-lihat isinya. Ia mencari adakah pakaian yang layak diberikan kepada tetangganya itu. Ternyata yang pantas hanya jarit yang sudah lama ia inginkan dan butuh waktu sekitar 3 tahun untuk bisa membelinya. Ia pun nekat mengambil jarit itu dan dibawa pergi ke rumah tetangganya tadi. Sesampainya di rumah tetangganya, barang berharga itu pun diserahkan. Ini bu, pakailah. Adapun nanti jaritmu, pakaikanlah untuk bayimu, ucapnya. Yang diberi itu pun menangis, bercucuran air matanya. Lalu ia berkata yang mengandung doa, "Dia karena anak, semoga engkau dibahagiakan Allah Subhanahu wa ta'ala karena anakmu." Jadi, punya jarit yang sudah diinginkan semenjak 3 tahun, baru dipakai 2 atau 3 kali. Sedang senang-senangnya, ada tetangga yang susah dan membutuhkan, diambil dan diberikan. Menurut Kiai Aziz, keputusan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Lan tanalul birra hatta tanfiku mimma tuhibbun," yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Quran Surat Ali Imran ayat 92. Berkah doa yang diberi jari tadi, akhirnya beliau diberi putra yang haus, tekun, dan rajin dalam menuntut ilmu. Manap kecil kemudian mengembara mencari ilmu bertahun-tahun hingga dikenal dengan Mbah Manap atau Kiai Haji Abdul Karim yang mewariskan pesantren Lirboyo. Setelah Mbah Manap, kepemimpinan diteruskan oleh kedua menantunya, Kiai Haji Marzuki Dahlan dan Kiai Haji Mahros Ali, lalu diteruskan oleh para duriyahnya. Kini pesantren itu terus berkembang, memiliki 40 ribuan santri dari berbagai pelosok Nusantara, bahkan mancanegara. Ribuan alumninya tersebar di tengah-tengah masyarakat dengan berbagai peranannya masing-masing. Di mana-mana ada Lirboyo, di mana-mana ada Mbah Manap, di mana-mana ada Mbah Marzuki, di mana-mana ada Mbah Mahrus. Dari Senggot Embermu mereka menimba. Kata Gusmus dalam puisinya, Lirboyo kaifal hal. Jika Anda merasa bahwasanya konten ini bermanfaat, silahkan like dan bagikan ke seluruh jaringan yang Anda miliki. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.